Sail anak itu sudah berani rupanya melawan. Mentang-mentang dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa kita lawan. Dengan seenaknya anak itu mempermalukan aku. Aku akan membalasnya nanti. Ucap Thomas penuh dendam. Ya apa kita harus balas anak sialan itu? Ucap Lilis memprovokasi. Sesampainya di rumah, Thomas dengan segera memikirkan cara untuk melancarkan aksinya, untuk melukai anak kandungnya sendiri. Pak, aku ada teman yang punya kenalan seorang preman, suruh mereka untuk terus memantau keadaan mansion Tuan Briano. Pasti ada saatnya Bianca akan keluar. Aku yakin dua pengawalnya juga tidak akan berani untuk melawan preman yang bertubuh besar. Secara kan mereka itu hanya seorang wanita. Ucap Daisy. Apa yang dikatakan Daisy benar, Pak, ucap Lilis, dan hanya diangguki oleh Thomas sembari tersenyum smirk. Sesuai yang telah direncanakan Daisy dan keluarganya. Saat ini mereka telah meminta para preman untuk mengawasi mansion Briano. 1 hari 2 hari mereka terus mengawasi keadaan, tapi Bianca tidak sama sekali keluar rumah, dan yang ketiga harinya mereka mengawasi, akhirnya yang ditunggu-tunggu juga keluar dari mansion. Mereka keluar dari mansion hanya bertiga dan tidak ada yang lain. Di dalam mobil Lulalah yang menyetir. Hari ini mereka akan pergi berziarah mengunjungi makam ibunya nona muda mereka. Lula, sepertinya mobil di belakang itu mengikuti kita terus. Coba kamu melajukan mobil sedikit. Ucap Lina, dan ternyata benar mobil itu memang mengikuti mereka. Siapa mereka? Apa mereka ingin mencelakai kita? Ucap Bianca. Nona muda, tenang saja, kita berdua pasti bisa mengatasinya. Ucap Lina. Lula terus meliuk-liukan mobilnya. Tetapi mobil di belakang terus saja mengikuti mereka. Ternyata kelincahan Lula dalam membawa mobil, mereka juga bisa mengimbangi. Sampai akhirnya mobil di belakang pun berhasil menyelip mobil yang dinaiki Bianca. Turun kalian semua, ucap para preman tersebut sembari menggedor-gedor kaca mobil. Nona tunggu di sini ya, kami akan melawannya. Ucap Lula. Tapi kalian harus berhati-hati, ingat. Ucap Bianca dan diangguki oleh mereka berdua. Lula dan Lina pun keluar dari mobil dengan membawa katana mereka. Wah, berikan perempuan yang di dalam mobil itu. Maka kami akan membebaskan kalian berdua. Haha, kalian lucu sekali. Siapa yuk memberi perintah? Tanya Lina. Kalian tidak perlu tahu siapa. Cepat bawakan wanita yang di dalam mobil itu. Ucap preman tersebut. Kalian akan menyesal jika mencoba bermain-main dengan kami. Ucap Lula. Banyak omong kalian. Cepat kita lawan dua wanita itu. Ucap preman tersebut. 5 preman tersebut dengan membawa pisau di tangan mereka masing-masing dengan segera mengarahkan pisau itu ke Lula dan Lina. Mereka berdua pun juga sangat lincah menghindari serangan-serangan yang bertubi-tubi itu. Dengan sekali tebasan satu preman berhasil dikalahkan Lina. Melihat itu seketika preman yang tersisa gemetar takut akan, tetapi mereka tetap melawan. Sedangkan Bianca di dalam mobil terus merafalkan doa-doa. Cepat katakan, brengsek, siapa yang menyuruh kalian? Tanya Lula saat semua preman tersebut berhasil mereka lumpuhkan. Kami diperintah oleh Nona Daisy. Ucap salah satu preman. Hari ini, kalian ku bebaskan, cepat pergi dari sini, atau aku akan berubah pikiran. Dan katakan pada bosmu itu jika sekali saja dia berani mengusik nona kami, maka kami sendirilah yang menghabisinya, ucap Lina, dan diangguki oleh preman tersebut. Satu lagi, bawa teman kalian ini, kuburkan dia dengan layak. Sayang sekali dia mati belum sempat bertobat. Ucap Lula. Mereka pun beranjak dari sana memasuki mobil. Bagaimana keadaan kalian? Apa kalian baik-baik saja? Ada yang luka atau tidak? Tanya Bianca secara beruntun. Hehe, tidak ada nona. Kami baik-baik saja nona muda, tidak perlu khawatir. Ucap Lula. Haf, kalau begitu kita pulang saja. Aku takut nanti ada bahaya lagi yang mengintai. Ucap Bianca. Lula pun mengarahkan mobilnya pulang ke mansion dan tidak jeti pergi ke makam ibunya. Sesampainya di mansion, Bianca segera naik ke kamarnya. Setelah tadi berbincang-bincang dengan sang kakek. Saya tahu kalian pasti habis dicegat oleh para preman, bukan?
Tanya sang kakek dan diangguki oleh Lula dan Lina. Siapa yang menyuruh preman-preman itu? Tanya sang kakek. Mereka bilang Daisy tuan. Dan yang saya tahu dia adalah keluarga nona muda. Ucap Lina. Keluarga itu sepertinya harus diberi pelajaran. Ucap sang kakek. Di kediaman Thomas. Dasar kalian semua tidak becus. Membereskan satu wanita saja tidak bisa. Marah Thomas. Kalian bilang kedua wanita yang bersamanya hanya wanita lemah. Lalu apa yang kami dapatkan, Kalau kami tahu kedua perempuan itu sangat hebat dalam bertarung, kami tidak akan berani mengusiknya. Apalagi kami kehilangan satu teman kami, hanya karena satu kali tebasan menggunakan katana mereka. Ucap salah satu preman. Allah bilang saja kalau kalian memang gak becus melawan dua wanita itu. Kalian tidak perlu cari alasan seperti itu, aku muak mendengarnya. Ucap Thomas. Terserah apa yang ingin kau bilang, tapi kami sudah melakukan yang terbaik. Jadi kami minta bayaran kami, kalau kalian tidak ingin membayar kami, maka siap-siap kami akan merusak semua fasilitas di sini. Ucap preman tersebut. Karena takut dengan ancaman preman-preman sewaan mereka, Thomas pun memberi mereka uang dan menyuruh mereka untuk tidak mengganggu lagi. Sial. Berarti kedua wanita itu sangat berbahaya, Pak. Akan sangat susah mendekati Bianca kalau begitu. Ucap Lilis. Biarkan sajalah. Sekarang aku sudah tidak punya uang lagi, karena harus bayar preman-preman sialan itu. Ucap Thomas berlalu ke kamar untuk beristirahat. Saat Thomas memejamkan mata dan mulai tidur, tiba-tiba Thomas bangun di ruangan yang gelap. Saya di mana aku? Seingatku aku tidur di kamar, kenapa sekarang jadi di sini? Lilis, Daisy kalian di mana? Ucap Thomas sembari terus menyusuri ruangan yang sedikit gelap itu untuk mencari saklar lampu. Saat Thomas menemukannya, betapa terkejutnya ia mendapati ada dirinya sendiri dan istri pertamanya yang sedang meronta. Karena hendak melahirkan. Sakit mas, ini sangat sakit. Aku mengacung kuat. Ucap istri pertama Thomas. Bertahan Saiku, mohon kau harus kuat demi aku dan anak kita. Ucap Thomas. Kumohon jika aku tidak selamat, jangan pernah menyalahkan takdir ataupun anak ini. Kumohon padamu. Ucap sang istri. Sedangkan Thomas dia hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Akhirnya istrinya pun masuk ke dalam ruang operasi. Beberapa menit kemudian sang dokter keluar dengan menggendong bayi. Selamat tuan, anak Anda perempuan. Maafkan kami, istri Anda tidak bisa diselamatkan. Ucap sang dokter. Seketika membuat Thomas sangat marah. Dan tidak ingin menerima bayi tersebut. Thomas menyalahkan bayi tersebut. Karena melahirkannya istrinya tidak bisa diselamatkan dan pergi untuk selamanya. Seketika pemandangan di depan Thomas berubah menjadi istri pertamanya yang sedang berdiri membelakanginya. Kau jahat sekali pada anak kandungmu sendiri. Kau menyalahkan anakku atas kepergianku dan kau juga telah berani menyiksanya dari ia kecil sampai dia remaja, dan dengan sangat tega kau juga menjual putri kecilku itu. Apa kau pantas disebut sebagai seorang ayah? Aku berusaha menjaganya di rahimku selama 9 bulan penuh, Thomas, dan pada saat kematianku. Aku berharap kau bisa menjaga putriku dengan baik, tapi ternyata kau seorang pengecut yang beraninya menyiksa anak kandungnya sendiri. Aku membencimu, Thomas, sangat membencimu. Aku akan menunggumu di alam lain dan akan meminta pertanggungjawabanmu. Aku menunggu sampai tiba kematianmu. Ucap sang istri sembari menatap tajam Thomas. Seketika Thomas terbangun dari tidurnya dengan keringat yang bercucuran dan membuat pakaian yang ia kenakan basah akibat keringatnya itu. Astaga, ternyata itu hanya mimpi. Tapi rasanya seperti nyata. Sayel. Teriak Thomas sembari mengacak rambutnya frustasi. Thomas segera bergegas untuk membersihkan diri karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Setelah selesai, Thomas segera keluar untuk pergi ke pemakaman mantan istrinya. Sesampainya di sana, Thomas meletakkan mawar putih di atas makam tersebut. Maafkan aku. Karena kau pergi meninggalkanku sendiri, aku menyalahkan putrimu atas kematianmu. Aku minta, maafkan LH kesalahanku, walaupun mungkin tak semudah itu kau memaafkanku.
Aku telah banyak menyakiti anak kandungku sendiri. Aku lalai dan gagal menjadi seorang ayah untuk Bianca. Meminta maaf pun pasti dia tidak akan pernah memaafkanku. Aku telah menyadari kesalahanku. Baiklah, aku juga akan menunggu kematianku dan supaya bisa segera bertemu denganmu untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku. Ucap Thomas berlalu dari sana menuju kediamannya. Di sisi lain, Briano yang masih berada di ruang kerjanya seketika marah karena ada seorang preman yang dengan berani mengincar istrinya. Briano telah mencari tahu siapa dalangnya. Dan akhirnya ia tahu bahwa Thomas dan keluarganya lah yang telah merencanakan itu semua. Persetan kalian semua! Tunggu kau Thomas, Rachel! Ucap Briano sembari mengepalkan tangannya kuat.